kita lanjut untuk agenda yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk surat. Kalau tadi agenda pertama kita membahas tentang bagian-bagian surat ya, ada 14 bagian surat yang harus kita ketahui. Yang belum nonton videonya, bisa dilihat dulu video tentang bagian-bagian surat. Kemudian baru lanjut ke video yang ini, yaitu tentang bentuk-bentuk surat. Sejatinya, secara umum ada 6 dasar bentuk-bentuk surat yang perlu kita ketahui. Namun, untuk pada prakteknya, bentuk-bentuk surat lebih berkembang lagi ya. Tapi paling tidak kita harus tahu dasar dari 6 bentuk-bentuk surat dalam korespondensi. Langsung saja kita ke bentuk-bentuk suratnya. Oke, untuk slide pertama kita langsung tampilkan 2 bentuk surat. Di samping kiri kalian itu bentuk lurus penuh atau full block style, dan di samping kanan kalian itu adalah bentuk lurus atau block style ataupun modified block style. Bedanya apa? Kita bahas dulu yang pertama, yang sebelah kiri, yang full block style. Full block style itu adalah bentuk surat di mana pengetikan maupun penulisan surat dimulai dari kiri surat. Jadi bisa kita lihat ya, ini semua adalah rata kiri semua di sini. Nah, untuk kop suratnya untuk full block style boleh ada beberapa yang di tengah, namun pada dasarnya untuk full block style itu semua ditulis di sebelah kiri, mulai dari kop sampai dengan yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah bentuk lurus penuh atau bentuk block style, ataupun bentuk lurus. Nah, untuk bentuk lurus itu adalah bentuk dimana hampir sama dengan full block style, tetapi yang membedakan adalah tanggal surat dan penutup surat, ataupun kaki surat, mulai dari salam penutup, nama pengirim, penanggung jawab hingga jabatan itu ditulis di sebelah kanan. Kalau full block style semua di kiri, tapi kalau bentuk lurus atau block style, tanggal dan kaki surat mulai dari salam penutup sampai dengan jabatan itu ditulis di bagian kanan ya. Jadi yang membedakan adalah tanggal surat dan kaki surat. Mulai dari salam hingga jabatan ditulis bagian kanan. Kalau tadi bentuk surat full block style semua ditulis di kiri, kalau block style sama dengan full block style, yang membedakan adalah tanggal dan kaki surat mulai dari salam sampai dengan jabatan ditulis di kanan. Itulah kenapa saya sandingkan dua bentuk ini, karena hampir sama, sedikit-sedikit yang mengalami perubahannya seperti itu ya. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan juga dua bentuk untuk bisa menjadi perbandingan seperti itu. Jadi yang dua bentuk dulu, yang pertama full block style semua ditulis di kiri, yang kedua block style hampir sama dengan full block style, namun yang membedakan tanggal dan kaki surat mulai dari salam penutup sampai dengan jabatan ditulis di kanan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Bentuk yang selanjutnya itu bentuk setengah lurus atau semi block style dan bentuk lekuk atau indent style. Kalau tadi full block style, dan sekarang semi block style. Yang membedakan apa nih semi block style? Nah, yang membedakan antara semi block style dengan block style adalah kalau tadi kan bentuk block style tanggal dan kaki surat di kanan, seperti itu ya. Terus yang membedakan menjadi semi block style itu apa? Nah, yang membedakan menjadi semi block style adalah sininya. Kalau bentuk semi block style, paragrafnya menjorok. Kalau tadi di bentuk block style, paragrafnya tidak menjorok. Tapi kalau di semi block style, paragrafnya menjorok. Bisa dipahami ya?
Nah, menjoroknya berapa spasi? Nah, menjoroknya dari bagian sini ke sini adalah 5 spasi atau 5 ketukan. Seperti itu ya. Kemudian, kalau sudah paham, oke, kita ulangi dulu. Kalau tadi full block style ditulis di bagian kiri semua, kemudian block style hampir sama dengan full block style, namun yang membedakan adalah tanggal dan kaki surat ditulis di bagian kanan. Kemudian yang ketiga semi block style hampir sama dengan block style, namun paragrafnya sudah menjorok. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah bentuk lekuk atau indented style. Bentuk indented style sama dengan bentuk semi block style. Semi block style hampir sama dengan indented style. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan adalah alamat dalamnya. Bisa dilihat di sini per lekuk-lekuk ya, makanya disebut sebagai bentuk lekuk. Jadi, mulai dari sini, ini kan biasanya ditulis kepada seperti itu ya. Nah, jarak dari sini ke sini itu menjorok 5 spasi atau 5 ketukan. Kemudian yang ketiga lebih menjorok lagi, berarti jarak dari sini ke sini adalah 10. Makanya disebut sebagai bentuk lekuk atau indented style. Selebihnya sama dengan bentuk semi block style. Yang membedakan cuma di alamat dalamnya saja, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita akan lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk dan official. Yang kelima dulu, bentuk menggantung atau hanging paragraph. Nah, hanging paragraph ini hampir sama dengan block style. Masih ingat? Dimana kalau block style, tanggal dan kaki surat ada di kanan. Yang membedakan adalah paragrafnya. Kalau tadi di semi block style, paragrafnya kan menjorok seperti ini ya. Semi block style itu seperti ini. Seperti itu, menjorok seperti pada umumnya. Nah, kalau di hanging itu jadi baris pertama itu nggak menjorok, baris kedua dan selanjutnya terus sampai selesai satu paragraf itu menjorok. Nah, menjoroknya berapa? Dari sini ke sini itu 5 spasi. Kemudian ganti paragraf, berarti mulai dari kiri lagi, kemudian baris kedua menjorok lagi dan seterusnya. Itu yang namanya hanging. Kemudian official. Kalau official ini adalah sama dengan bentuk semi block style. Namun yang membedakan adalah tanggal, kemudian alamat dalam dan kaki surat. Kalau di semi block style kan hanya tanggal dan kaki surat. Nah, kalau di bentuk official, alamat dalamnya juga ditaruh di sebelah kanan. Selebihnya sama semua. Begitu anak-anak. Dari ke-6 bentuk-bentuk surat, apakah sudah bisa dipahami? Untuk bisa lebih jelasnya, sekarang silakan anak-anak gambarkan semua bentuk-bentuk ini di buku catatan kalian, mulai dari full block style sampai bentuk resmi atau official style. Ditulis di buku catatan kalian gambar semuanya. Termasuk juga dengan bagian-bagian surat yang telah kita pelajari tadi. Kalian tulis di buku catatan kalian untuk bisa kalian hafalkan. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah materi baru atau agenda selanjutnya, yaitu tentang lipatan surat. Nah, untuk lipatan surat ini
terdapat 8 lipatan surat atau macam lipatan surat, mulai dari lipatan baku atau standar fold, itu surat dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian lipatan setengah baku atau semi standar fold, ini adalah sama dengan standar fold, cuma size-nya saja yang berbeda dibagi 3-nya. Kemudian accordion fold, kemudian semi accordion fold atau low accordion fold, kemudian lipatan tunggal cuma dibagi 2, kemudian parallel double fold, dari lipatan tunggal dilipat lagi jadi ada 4, kemudian French fold atau lipatan Prancis, dan yang terakhir adalah baronial fold atau lipatan model baron. Jadi untuk lipatan-lipatan surat ada 6 ya. Nah, ada 8. Ada beberapa lipatan yang tidak memerlukan amplop dan ada lipatan-lipatan yang memang menggunakan amplop. Contoh lipatan yang tidak memerlukan amplop adalah misalnya lipatan akordion dan lipatan setengah akordion atau semi akordion fold atau low akordion fold. Itu tidak memerlukan amplop karena letak kop berada di luar, seperti itu. Untuk yang lainnya memerlukan amplop karena letak kop tertutup oleh lipatan-lipatan surat. Jadi perlu menggunakan amplop yang berkop untuk menunjukkan identitas dari mana surat tersebut berasal, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara melipat suratnya akan kita pelajari di video selanjutnya. Kalau begitu untuk materi ini kita cukupkan dulu ya anak-anak. Pertemuan kali ini sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.